yang mengembangkan potensi iri dan dengki untuk melekat menjadi bagian dari kehidupan dia. Orang seperti ini akan terwujud dalam perilaku yang tertutup, jumud dan benarnya sendiri. Gimana pembuatan? Ya terus piye beragama? Ya ora piye. Mergo sing enek ya sing ngene iki saiki nglakoni ya sing ngene iki. Bar salat astagfirullah kan ngono penak. Ngeten ya. Salahe otoritas setelah Nabi Muhammad wafat mbok ilangi. Kan ngono ta? Dionekne bahwa wa ma Muhammadun ila rasul qad khalana bi rusul dan bla 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 bla. Diunekke bahwa Muhammadun itu ma'akhatikum duduk bapak salah sewiji babar pisan duduk bapake sapa wae. Tapi dia tuh khatamun nabi wa rasul. Dudui dibukane kuwi ngeso. Ya wis. Yes, bejamu gitu. Bejamu. Mungguwe Quran yang dikatakan bejo itu lakot manallah mim nun enek tasdite nggih. Itu makna gak enek tasdite maknanya menungso. Nek enek tasdite sak unggul-unggule, sak bejo-bejone, sak untung-untunge menungso. Lamnya takkid, lakot. Kotnya juga takkid. Lakot bermakna mukawiyah. Sehingga lakot manallah. Itu artinya apa? Sungguh-sungguh sebenar-benarnya tenanan temen-temen kan gitu. Nek wong gak percaya no sampai lambemu juangkrek buat kan gitu-gitu ya. Diomongi tenanan kan gitu. Laqad manallahu 'alal mu'min. Sak beja-bejane menungso, sak beja-bejane kehidupan. Itu laqad manallahu 'alal mu'min, saat menjadi wong mukmin mergo kepethuk langsung kan gitu ayatnya kan ngaten. Nek gak petuk ditutup kalimatnya min qabl lafidulali mubin, ora petuk mesti dolim. Tutupane ayat kan ngono gitu loh. Tutupane ayat. Kok malah teko kono sih? Ngomong pendidikan wis sak jam. Mungkin mengaku nak doping. Arep ngomong wal bal thayyib gak teko-teko ya. Wal balad thayyib. Thayyib itu orientasi hidup, thayyib itu tujuan hidup, thayyib itu dapat mampu mengidentifikasi, thayyib itu la ilaha illallah thayyibah. Kan gitu ya. Itu thayyib namanya. Jadi thayyib itu dodo atau seseorang yang mengenal Tuhannya, seseorang yang mengenal jati diri manusianya. Wal batu yakhruju nabatuh. Maka di dalam dadanya itu akan tumbuh, di dalam dadanya itu akan tumbuh perilaku, sifat dan watak, akhlak.
pemberdayaan, mengembangkan potensi. Yudasat yahrujuna batuh bi'idzni rabbih. Dalam satu wilayah sistem Tuhan. Wal balad nek dimaknai secara struktur kehidupan sosial, negara yang baik antara yang mimpin dan yang dipimpin pinter ngadili sendiri, negara yang baik, negara yang punya tujuan, tahu tujuan hidup, ideologinya itu jelas. Kita ini dulunya Pancasila, jelas Pancasila, kan gitu. Tapi tidak jelas pemimpinnya iso nguraikan atau tidak, kan iki masalahnya. Untuk diterjemahkan dalam bentuk realisasi kehidupan, tidak banyak pemimpin yang tahu, kan gitu. Tidak banyak pemimpin yang tahu. Kenapa menengok ke kanan? Kalau dalam kajian kebangsaan biasanya itu menunjukkan dari Sabang Merauke itulah nengok kan gitu. Tapi aku yang menengahi saat beliau mengungkap itu. Kenapa nengok? Wong itu berkaitan dengan adanya bintang yang tempatnya di tengah. Itu makna hati nurani kan gitu kan. Inilah yang dikatakan thayyibah, yang dikatakan thayyib. Negara yang tahu tujuan hidup, negara yang tahu hakikat hidup, negara yang tahu untuk apa ada negara, ada pemerintahan ini. Pancasila ini untuk apa? Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Kita bahas di lain waktu. Kita detailkan di waktu. Apakah ini pendapat? Bukan, saya tidak berpendapat. Ini dari guru-guru. Karena penjelasan ini bukan dari Pak Karno. Jauh sebelum Pak Karno. Cuman Pak Karno kan diwasiati oleh seseorang yang tidak mau disebut namanya. Siapa ini? Ya kan mungkin sudah saatnya untuk dibuka. Di dalam dialog Sindi Adam, itu Pak Karno bilang seseorang yang tidak mau disebut namanya. Karena salah satu kuncinya kan itu. Oke, kita kembali. Negara yang tahu tujuan hidup, negara yang tahu orientasi, Yahruju akan menumbuhkan tanah-tanah yang subur, pemuda-pemuda yang subur, generasi-generasi yang subur dan menyuburkan makmur dan memakmurkan, damai, mendamaikan, yang kreatif, yang inovatif. Inilah makna sebuah bi'idzni rabbih yakhruju nabatuh. Tapi negara yang tidak tahu tujuan, negara yang tidak tahu tentang apa itu thayyib, negara yang tidak tahu la ilaha itu nafi, ilallah itu isbat, negara yang tidak tahu bahwa kehidupan berdunia ini sungguh-sungguh, tapi orientasi kehidupan dari masing-masing setiap penduduk itu dirancang untuk keselamatan kehidupan, ibadah kembali kepada Allah. Jika tidak diketahui ini, ya rujuk ila nakidah, maka akan ditandai kehidupannya itu semakin merana. Banyak PHK, banyak pengangguran, banyak orang kebingungan mencari pekerjaan, benturan, olok-olokan, debat koyo-koyo podo benere, mencari benarnya sendiri. Antar anggota dewan saling menjatuhkan.
kritik sana sini, Rocky gerung di sana, Rocky gerung di sana, Rocky gerung di sana, ngelok nih ke sana kan gitu. Dia biasa ngeritik, kalau kita ngomong kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi itu kan karakternya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Kalau ada yang mengkritik, kan menjadikan kita berpikir untuk lebih terbuka. Jadi ciri sebuah negara yang tidak memiliki tujuan, negara atau pemerintah tidak tahu tujuan, tidak tahu identitas sebuah kebenaran, kan gitu. Apakah kemudian saya mengatakan negara berarti nggak ngerti? Saya nggak ngomong begitu, enggak, sama sekali enggak. Saya di sini di ayat ini ada tandanya, yakni generasinya itu per periode itu tidak semakin baik, tapi semakin jatuh, entah moralnya, perzinahan, minuman keras, olok-olokan, kan gitu. Politik saling jegal-menjegal, semuanya mengatasnamakan rakyat demi kebaikan, demi kemerdekaan, tapi menjatuhkan, mengolok, membuli, terjadi benturan, nggak mau mengalah. Di ayat ini ditunjukkan itu adalah wadi khabutha la yakhruju ila nakida. Kadzalika nusriful ayat liqaumi yashkurun, kan gitu. Kita memang harus mencari sebuah sistem pendidikan itu. Kalau kita ngomong tingkat konsep, mulai filosofinya, value-nya, nilai-nilainya, kemudian tujuannya, programnya, aplikasinya, begitu ya, secara struktur hierarki. Tapi yang jelas bahwa pendidikan itu sebuah proses untuk membentuk kemampuan berpikir akademik, kemampuan berpikir kritis, tapi bukan dalam pengertian suka ngeloking, enggak. Kritis itu kemampuan muhasabah, kemampuan koreksi, kemampuan membaca analitik, hipotesa, kan gitu ya memang. Kemudian elaborasi, artinya kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan kerjasama, kemampuan menerima masukan, memberi masukan, kemampuan untuk membentuk kepribadian, menolong, membantu, kemudian bersama membuat jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan, permasalahan-permasalahan teman, permasalahan-permasalahan orang lain. Pendidikan itu adalah posisinya di sini membangun sebuah, bagaimana membuat kenangan, kalau yang kita ngomong formal, membuat satu kenangan bahwa pada saat peserta didik berada di lingkungan pendidikan ini, itu adalah ada pengalaman membantu, ada pengalaman sinergi, ada pengalaman memberi pendapat, ada pengalaman meminta pendapat, ada pengalaman bagaimana berlaku jujur, menerima masukan, bagaimana musyawarah, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana musyawarah yang saling mendukung, yang akan membentuk satu solusi, yang akan membangun satu kerjasama.
Kenangan ini sekaligus membuat satu kekayaan pengalaman, membuat program scheduling bersama, membuat langkah-langkah program bersama, bagaimana anak-anak itu untuk memiliki pengalaman ini. Sehingga pendidikan sudah tidak lagi zamannya bahwa guru itu adalah sumber utama belajar, tapi guru itu adalah fasilitator atau media untuk menunjukkan cara belajar. Sehingga anak-anak atau siswa itu mestinya diberi pembelajaran cara mencatat yang baik, metode mencatat yang baik, cara main mapping yang baik, cara mengidentifikasi ranah berpikir dengan main mapping yang baik, dengan metode-metode cara catat mencatat yang ada 7 pola itu. Ini sistem karcas, sistem lemcas, lembar catatan studi, sistem kartu catatan studi, dan seterusnya. Ini kan pola-pola atau sistem pembelajaran yang diperlukan dalam membentuk kepribadian siswa. Ini kan sudah operasional. Karena pendidikan tidak sekedar untuk menjadi pintar, tapi bagaimana menjadi cerdas dan solutif. Wong pinter wis akeh banget. Jamaah rahimakumullah. Sangat urgent. Kita membangun bersama pendidikan yang membangun fakta kehidupan dan memproyeksikan kehidupan di masa depan kepada generasi dan keberlangsungan generasi ke generasi. Karena kita gak bisa mengeluh jika ada kehancuran di generasi. Kenapa? Karena hancurnya komunitas ataupun bahkan satu pemerintahan negara bukan karena tidak ada aturan, juga bukan karena tidak ada orang pintar, bukan juga tidak karena tidak ada cerdik cendekia, bukan karena tidak ada sarjana. Fakta sejarah jika diulik dari berbagai sumber, karena moral, mental yang merusak jiwa, merusak pikiran, merusak karakter. Mental culas, mental curang, mental licik, mental ego, mental korupsi. Ini yang menjadi luar biasa di kita. Kalau kita itu sepertinya korupsi kan sudah memang pendidikan sejak di awal kan memang di mental berebut kekuasaan. Seperti demokrasi. Demokrasi itu apa toh? Demokrasi itu mewadahi orang-orang atau sekelompok orang-orang yang ingin berebut kekuasaan. Jadi demokrasi itu wadahnya orang yang berebut kekuasaan, dikemas dengan cantik dan indah dengan bahasa demokrasi. Gue pengen jadi bupati, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, semuanya supaya punya hak yang sama dalam memperebutkan kursi, supaya tidak tukaran, dikemas dengan cantik binti Jamal, yang gitu kan. Kemudian dibuatlah kemasan, kita membuat kesepakatan demokrasi. Itulah kelompok orang-orang berebut kekuasaan. Kayaknya begitu. Setuju?
Setuju? Setuju nek dicekel bareng-bareng. Tapi kita akan mengurai kalau perlu suatu saat demokrasi dalam season yang berbeda. Seperti apa sih kalau perlu kita ngulik jurnal tentang demokrasi. Nek saiki nek kan akeh sing siswa kok kaya wong kuliah wae, akeh sing sepuh malah lingak-linguk. Jika kamu menemukan berita tentang entah itu beliau-beliau 3 orang ini atau orang-orang yang pendukung atau politik di balik ini ada ungkapan atau berita negatif apapun, jangan pernah ikut-ikut menyebarkan dan menjadi pembicaraan Anda. Kenapa?